mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalamu yudillahu bi khairin yufaqihu. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu, wabil khusus para majelis guru, seluruh wali santri, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri. Acara yang di antara yang terpenting hari ini adalah khutbatul arasy. Apa itu khutbatul arasy? Khutbatul arasy itu adalah acara tahunan yang hampir semua pondok pesantren modern pasti ada ketika ingin memulai tahun ajaran, yaitu apa yang disebut dengan khutbatul arasy tersebut. Kenapa? Khususnya wali-wali santri yang baru dan tidak terkecuali yang lama, untuk mengingat bahwa belajar di pesantren itu untuk apa. Terus terang, kita belajar di pesantren, memasukkan anak kita di pesantren kadang-kadang nggak tahu, sehingga kadang-kadang di tengah jalan berhenti, di tengah jalan protes, di tengah jalan kadang-kadang, maaf, ada ungkapan-ungkapan yang sebetulnya tidak pantas lagi diucapkan oleh santri tentang belajar anaknya di pesantren. Kenapa bisa begitu? Karena ketika acara begini tidak hadir atau tidak memperhatikan, atau memang nggak mau tahu. Yang penting anaknya masuk pesantren seperti, maaf, melepas batuk di tangga. Masukkan anak ke pesantren, bagaimana tuh pesantren, apa yang ada di pesantren, bagaimana sistem pendidikannya, pokoknya dia nggak mau tahu dan nggak mau tahu. Bahkan acara-acara yang namanya diberikan kesempatan oleh pesantren pun untuk bisa mengenal bagaimana pesantren pun tidak pernah hadir. Maka mulai tahun ini, evaluasi sudah beberapa tahun, penjengukan hanya boleh 1 bulan sekali di awal bulan ketika acara pengajian wali santri dan santri. Kenapa? Karena setiap acara pengajian begini orang tua hampir tidak ada yang mau hadir. Karena di minggu keduanya, minggu ketiganya, minggu keempatnya, bahkan hampir tiap minggu udah nengokin anaknya. Ketika acara begini dianggap tidak penting, acara begini dianggap gak perlu. Akhirnya tidak pernah tahu tentang apa itu pendidikan dan apa itu pesantren dan apa itu dan bagaimana program-program yang ada di pesantren. Saya kadang-kadang sedih melihat orang tua di tengah jalan menghentikan anaknya dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam alasan. Kadang-kadang alasan dibikin-bikin, kadang-kadang alasannya tidak, maaf. Ya, alasannya itu kalau kata orang naik jaka sembung, naik ojek nggak nyambung jack. Kadang-kadang akhirnya ribut karena ngotot, mau dikasih tahu pun gak nyambung gitu loh. Nah, inilah gunanya hadir dalam acara-acara seperti ini. Saya minta semua wali santri yang lama, bahkan apalagi yang baru, yang lama pun pengajian tiap bulan ini, tolong selama anaknya di pesantren hadir. Dan sudah saya buat peraturan evaluasi dengan guru-guru dan saya merenung, tidak ada lagi penjengukan baik santri lama maupun santri baru kecuali sebulan sekali di awal minggu. Setuju nggak setuju? Wajib setuju. Gimana Pak? Setuju?
Setuju, tidak setuju, wajib setuju. Enggak, maaf, ini evaluasi. Evaluasi setiap pengajian begini jarang yang mau hadir. Bahkan sampai anaknya tamat pun hampir ada yang nggak hadir. Dan nggak pernah tahu gimana perkembangan pendidikan, bagaimana perkembangan yang ada di pesantren ini. Karena dia bilang sudah nengokin anaknya dan dia bilang sudah sudah ketemu sama anaknya. Padahal acara begini, maaf ya, acara pengajian begini tiap bulan seperti ini, maaf, tidak semua pesantren mengadakan, Pak. Silahkan cari yang Bapak Ibu mungkin anaknya ada di pesantren lain, silahkan cari. Dan jangan dianggap mengadakan seperti ini nggak ada modalnya gitu, nggak ada biayanya. Tapi kami nggak pernah sejak awal pengajian gini minta dana sama wali santri gitu loh. Kenapa saya itu berkorban demi agar anak-anak ibu ya, jangan cuman dia kenal dengan temannya, kenal juga siapa orang tua temannya. Dan ibu jangan cuman kenal siapa ya anak ibu, tapi juga kenal siapa teman anak ibu. Bahkan kalau bisa antara orang tua pun saling kenal mengenal. Untuk apa? Bisa jadi untuk bersilaturahim, bisa jadi untuk kepentingan yang positif, bisa jadi maaf ya, mungkin hubungan bisnis, mungkin hubungan yang bermanfaat lainnya, atau informasi-informasi bermanfaat lainnya. Bahkan tidak mustahil jadi besan. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Nggak mustahil jadi besan. Nah, nggak mustahil. Makanya itu saya adakan acara seperti ini. Tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk antara wali santri dengan guru, dengan santri, santri dengan orang tua temannya, orang tua dengan teman anaknya tuh kenal dan tahu, sehingga terjalinlah silaturahim yang betul-betul hangat dan betul-betul silaturahim semakin kokoh dan bisa saling memberikan manfaat. Itu satu, dan ini perlu saya sampaikan ya, karena capek saya terlalu toleransi tapi akhirnya kebablasan, Pak. Oke. Alhamdulillah, program di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini berjalan dengan lancar. Bahkan anak-anak kita pun yang lulus di kelas 6 kemarin, alhamdulillah ya, sudah banyak yang diterima di perguruan tinggi, bahkan tidak sedikit yang di perguruan tinggi negeri. Ya, ini perlu saya sampaikan. Dan jangan dianggap hanya di UIN. Ya, ada yang tahun ini ada yang di universitas di Surabaya diterima. Ya, universitas apa namanya saya nggak tahu, Universitas Negeri di Surabaya. Bahkan tahun ini ada yang diterima di ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya, bahkan ya ada tahun ini alhamdulillah ya, itu Ananda Dewa dan Roja. Itu yang satu diterima di polisi, yang satu diterima di TNI. Ternyata anak Nurul Ilmi juga bisa diterima di Polri dan bisa diterima di TNI. Alhamdulillah. Ayo, siapa yang nyusul? Baik yang laki-laki maupun perempuan. Gak mesti laki-laki, yang perempuan juga bisa jadi Polri, betul gak? Yaitu jadi Polwan. Yang laki-laki juga, yang laki-laki, dan jangan cuma laki-laki, yang perempuan juga bisa jadi TNI, betul dah? Ayo, ada perempuan yang mau jadi polwan? Nunjuk. Ya, alhamdulillah. Dan doakan ada 1-2 kakak kelas kalian, doakan yang juga sedang berusaha untuk belajar di luar negeri, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ya, saya selalu support, saya selalu berikan informasi, saya selalu buat mereka supaya semangat. Ya, bukan untuk saya kok,
bukan untuk Umi kok, untuk masa depan kalian. Ya, kalau ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan atau perlu apa, tanya. Ya. Maka tolong saya minta nih yang pada kelas 9 ini, pada lebay. Padahal kadang-kadang maaf, saya bukan bercerita hoaks. Di pondok semangatnya mau keluar, tahu-taunya sampai di luar tidak seperti yang dibayangkan, terutama pergaulan. Maaf, tolong dengerin nih. Ini yang pada kelas 9 sekarang ini. Di pondok semangat ingin keluar, pas di luar ternyata tidak sama seperti yang dibayangkan. Kalau lebih baik masih mending, ternyata lebih jauh tidak baik daripada dia ketika masih di pesantren. Ini yang terjadi gitu loh. Belum sholatnya sudah nggak terjamin, apalagi cuman puasa sunnah. Belum baca Qur'annya pun sudah berantakan, hafalannya pun habis, hilang. Belum lagi pergaulan. Ya, kalau soal merokok, kayaknya anak SMA di luar tuh sudah biasa sekarang. Bahkan bukan hanya yang hoax, bukan ngerokok saja, lebih dari itu pun sudah biasa di luar sekarang. Bahkan bukan hanya itu, tawuran yang akhirnya maaf. Saya nggak perlu bilang ada pesantren mana tahun kemarin. Saya dengerin. Nggak perlu saya sebut pesantren mana tahun kemarin. Ya, tapi alhamdulillah bukan santri Nurul Ilmi. Dengerin. Ketika di pesantren ngotot mau keluar, ibunya pun mendesak pesantren anak itu supaya keluar dengan berbagai macam alasan. Belajarlah di luar, masuklah di luar. Itu anak tahu-taunya ngapain? Ikut tawuran. Bukan cuma sekedar ikut tawuran, jadi korban tawuran, ususnya terburai dan mati. Ini perlu saya sebut pesantren mana? Jadi di luar itu yang namanya anak-anak, maaf, usia seperti kalian meninggal karena tawuran itu sudah bukan hal yang aneh. Ini ada orang tua wali santri Pak Polisi ini, betul gak Pak? Betul gak Pak? Kalau bisa ngomong sedikit deh Pak, nggak apa? Tentang anak tawuran, nggak apa sedikit supaya tahu sini Pak. Nggak apa, coba impor. Ada ini nggak? Ada mic nggak? Nggak apa, supaya tahu Pak. Saya jangan dianggapnya ngomongnya omon-omon, betul ya Pak ya? Ayo, ada mic gak? Bapaknya Roja nih. Alhamdulillah anaknya diterima di TNI. Ayo Pak, silakan. Tentang anak-anak kenakalan remaja di luar, coba Pak, silakan jelaskan. Mungkin berdiri sedikit sebentar Pak, berdiri Pak. Agak ke sini. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kurang jelas. Atau ini apa nih? Iya. Gini deh ya, memang kemarin tadi jadi aman sekolah itu memang dia Iya. Jadi terjamin keamanan anak kita. Iya. Terus kita juga jangan kepikiran kalau suatu mobil luar rata ya. Iya. Yang anggota kita yang pesan langsung di pos-pos ya. Pesan langsung dengan pasukan terdekat. Ya. Memang kalau sekolah yang target utama tawarannya berisiko tinggi, pasti ada pengamanan di situ. Iya. Diawasi terus. Iya. Jadi setelah terjadi tawuran, pasti diamankan di situ. Iya. Sampai normal kembali gitu. Iya. Tapi yang namanya tawuran yang sampai mati, maaf tidak sedikit kan, Mbak? Sekali. Ya. Sekali. Meningkat malah. Betul. Tiap tahun meningkat anak-anak yang meninggal dunia karena tawuran. Ya, betul sekali. Maaf, bukan cuma yang laki-laki, perempuan pun ada yang mati kan? Betul. Apa itu masalah tawuran aja baru. Ya. Narkoba, ya. Bebas lain itu banyak sekali nih. Ya. Kalau kita baca beritanya, ya. Dijadikan semacam dari Mabes Polri itu, dia tahu meninggal. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita semua anak-anak kita bisa mau di pondok pesantren ini, anak saya atau apapun
alhamdulillah sekali. Ya. Kita juga kepikiran karena sudah di pondok pesantren. Ya. Pertama nilai agama yang mereka dapatkan minimal buat mereka sendiri. Ya. Syukur nantinya mereka udah keluar dari sini sekolah, ya mungkin kita sudah tidak ada, mereka bisa mendoakan kita. Amin, amin. Minimal gitu. Ya. Cuma itu saya. Oke, terima kasih. Tuh. Bapak Ibu yang ngomong bukan saya, dan saya tidak ada calling-callingan sebelum ini. Bapak ngomong ini nggak ada kan, Pak? Ini mendadak saya bilangin. Bahwasanya Pak Polisi pun ternyata bukan hoax, kata Pak Polisi, bahwa pendidikan di pesantren anak lebih aman, terutama keselamatan dan pergaulannya. Ini bukan kata siapa, ini realita dan kenyataannya. Hanya saking banyaknya peristiwa dan kasus tidak dimasukkan ke medsos. Ya Pak ya? Saking banyaknya kasus dan peristiwa akhirnya tidak diekspos, nggak diviralkan. Tapi kalau ada kejadian di pesantren satu saja, padahal kasus itu hanya nggak seberapa kalau dibandingkan dengan kasus di luar, tapi diekspos supaya terbentuk opini bahwa pesantren itu bla 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 begini yang negatif. Maaf Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan. Yang ngomong bukan saya. Tolong anak-anak di sini, tolong belajar di pesantren itu belum sempurna kalian kalau belum sampai tingkat aliyah. Coba Ustadz Rizky itu, dia bilang pelajaran yang ada di Al-Azhar itu alhamdulillah dengan dia belajar sampai tamat di Nurul Ilmi, ternyata alhamdulillah tidak sulit untuk mengikutinya karena yang namanya muqaddimah, permulaan pesan pelajaran di Al-Azhar ternyata sudah ada yang namanya dasarnya di pesantren Nurul Ilmi. Kenapa begitu? Maaf, saya juga kebetulan alumni Timur Tengah. Saya alumni Universitas Islam Madinah. Dan saya tahu kurikulum di Universitas Madinah itu seperti apa. Dan saya pernah dilibatkan ya di Indonesia ini. Ya di Indonesia ini pernah ada satu perguruan tinggi, dia minta ke saya untuk bagaimana ya membuat kurikulum perguruan tinggi tersebut yang di situ ada kurikulum Islam Madinahnya, yang ada kurikulum Universitas Islam Madinah dan Al-Azharnya. Nah, inilah anak-anakku sekalian. Ya alhamdulillah ternyata santri Nurul Ilmi tahun lalu ada yang diterima di jurusan apoteker. Alhamdulillah tahun ini juga ada yang diterima di jurusan ya kebidanan, bahkan ada keperawatan, bahkan ada dalam ilmu komunikasi, macam-macam. Bahkan tahun ini kemarin baru saya dapat berita ya, anak alumni kemarin ya ini maaf di Universitas Negeri Yogyakarta diterima di jurusan Fakultas Olahraga. Jurusan pelatih olahraga. Kenapa? Karena ini anak saya lihat ternyata olahraganya di pondok cukup lumayan, Pak. Jadi saya nggak membatasi, Anda mau kemana silahkan. Dan sekarang ya kalau anak santri punya hafalan Quran 5 juz ke atas itu dilampirkan dan kita memberikan yang namanya sertifikat Anda hafal Quran. Dan alhamdulillah pondok pesantren Nurul Ilmi juga mendapatkan izin dari pemerintah Kementerian Agama, bukan hanya sanawiyahnya saja, bukan hanya aliyahnya saja, pondok pesantrennya pun adalah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Dan saya bersyukur alhamdulillah tahun lalu Nurul Ilmi menjadi salah satu pondok pesantren yang menurut penilaian Kementerian Agama menjadi salah satu pondok pesantren ramah anak. Ini bukan kata saya, ini ada sertifikatnya dan ada berita di informasinya keputusan Kemenak. Ada sekitar 512 pesantren, Nurul Ilmi di nomor yang ke-210. Anak-anakku sekalian, nah, pertama kali tolong
Bapak ibu, ini kadang-kadang anaknya betah, bapak ibunya yang anaknya suruh berhenti. Maaf, anaknya betah, tapi bapak ibunya, ya alhamdulillah, maaf ya. Pendidikan di pesantren itu, maaf, bukan saya membanggakan, bukan saya, anak pesantren itu alhamdulillah, Pak. Di sini ada ikatan ya, santri Nurul Ilmi, alumni, namanya Iksani, Ikatan Keluarga Santri Nurul Ilmi. Kita punya ikatan, Pak. Anak Nurul Ilmi dari angkatan 1 sampai angkatan 7 itu tercatat semua. Yang masih kuliah, yang sudah kerja, maaf, mungkin boleh dibilang hampir tidak ada santri Nurul Ilmi yang nganggur. Ayo alumni, betul, sini siapa? Ustaz Alwi, mana Ustaz Alwi? Hei, santri Nurul Ilmi hampir nggak ada yang nganggur kan? Hampir nggak ada yang nganggur. Walaupun dia kuliah, nggak ada yang nganggur. Bahkan ada beberapa sekolah Islam terpadu, padahal belum sarjana, anak Nurul Ilmi, maaf, diterima untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah Islam terpadu itu. Padahal yang masuk ngedaftar kadang-kadang ada yang sudah S1 dari luar, ada yang sudah sarjana dari luar. Tapi ketika dites, terutama micro teaching, mereka nggak lulus. Anak santri Nurul Ilmi, maaf, padahal belum sarjana, padahal masih kuliah baru semester berapa, diterima untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Ini bukan saya katakan, anak kita alhamdulillah di luar hampir tidak ada yang nganggur, hampir semua ada aktivitasnya. Hampir nggak ada yang nganggur. Kalau yang nggak kuliah, bahkan kuliah sambil ngajar, sambil bekerja. Kalau nggak dia memang aktif di masyarakat. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, program di sini ada tahfidz Quran. Dan anak-anak sering kita tampilkan di depan umum. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, nggak semua pesantren itu menampilkan santri-santrinya kalau setiap acara. Kalau kita tampilkan acara apapun anak-anak yang kita tampilkan. Kenapa? Karena kami anggap dan kami yakin acara-acara ini laboratorium bagi anak kita untuk melatih tampil di depan umum dan untuk supaya punya percaya diri, supaya dia bisa berbicara di depan orang banyak. Coba acara apapun coba lihat. Bahkan anak laki-laki khutbah Jumat pun anak kelas terakhir kami latih. Sehingga ketika tamat keluar dari pondok sudah biasa menjadi khotib Jumat. Bahkan tidak sedikit alumni-alumni kita Idul Fitri, Idul Adha sudah menjadi khotib Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi hampir semua, nggak ada yang nganggur, Pak. Alhamdulillah. Nah, maka tolong Bapak Ibu saya sampaikan kurikulum di Nurul Ilmi. Kita ikut program Kementerian Agama. Oh ya, saya perlu sampaikan. Mulai tahun ini untuk kelas aliyah, dengarkan, ini anak-anak yang kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mulai tahun ini untuk anak kelas aliyah ada sedikit ya perubahan kurikulum. Bahwasanya pelajaran akidah, tauhid, pelajaran tafsir, dan pelajaran hadis saya ambil kurikulum dari Universitas Al-Azhar yang tingkat aliyahnya. Ya, dengerin, bukunya sudah ada, tinggal bagikan, baru kemarin sampai. Jadi untuk tingkat aliyah kelas 1, kelas 2, kelas 3, 3 mata pelajaran, pelajaran tauhid, pelajaran tafsir, pelajaran hadis, kita sudah ambil kurikulum dari program Manhajut Tatwir di Al-Azhar Kairo Mesir yang sistem pengajarannya persis seperti di Kairo di Mesir. Ya, dengerin. Ini kenapa? Kalau seandainya ada anak-anakku yang putra yang putri, dan insya Allah Universitas Al-Azhar itu kurikulumnya sama dengan di Maroko, sama dengan di
sama dengan di Madinah, insya Allah sama juga dengan yang lain. Itu standar internasional, Pak. 3 mata pelajaran mulai tahun ini untuk anak aliyah, kita ambil kurikulum yang diajarkan untuk tingkat aliyah, untuk tingkat yang layak untuk aliyah di Indonesia, yaitu kurikulum di program tatwir di Jamiatul Azhar bil Qahirah di Mesir. Ini perlu saya sampaikan, ya. Bukunya sudah ada dan alhamdulillah tinggal diaplikasikan nanti. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Maka anak-anakku sekalian, tolong ya, niatnya dibetulkan. Niatnya kepada Bapak Ibu untuk apa Bapak Ibu memasukkan anak Bapak Ibu ke pondok pesantren? Tolong niatnya anak Bapak Ibu diluruskan, niat orang tua pun diluruskan. Begini, ini perlu saya sampaikan, ya. Niat yang benar hanya satu, ya. Baik Bapak memasukkan anak Bapak ke pondok pesantren maupun anak-anakku masuk ke pesantren, belajar di pesantren, niatnya yang benar hanya satu. Apa? Adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau soal anak Bapak Ibu nanti jadi apa? Insya Allah kalau dia berilmu, dia banyak punya pengalaman, dia banyak punya keterampilan dan akhlaknya baik, dan insya Allah di pesantren akhlaknya yang nomor 1 diutamakan. Kalau akhlaknya baik, ilmunya ada, pengalamannya ada, dan keterampilan punya, insya Allah tidak menganggur, dan soal rezeki urusan Allah. Siap? Siap? Kalau soal menjadi pegawai negeri, ya alhamdulillah. Enggak jadi pegawai negeri pun hidup insya Allah. Saya 2 hari yang lalu baca-baca berapa jumlah pegawai negeri di Indonesia. Ya, sekarang Pak, tahun 2024 kemarin. Ternyata pegawai negeri di Indonesia enggak sampai 5 juta orang. Ya. Pegawai negeri di Indonesia nggak sampai 5 juta orang. Orang yang ada di Indonesia jumlah rakyatnya, penduduknya kurang lebih 270 juta. Sekarang saya tanya, itu yang 265 juta nggak pegawai negeri, makan apa enggak? Dapat rezeki atau enggak? Dapat rezeki atau enggak? Makan atau enggak? Makan. Azan dulu sebentar. Azan dulu ya Pak ya. Oke. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tolong anak-anakku sekalian niatnya dibetulkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Kalau ibu, bapak niatnya mendidik, memasukkan putra-putri bapak ke pesantren, niatnya betul-betul karena Allah dan yakin betul-betul semata untuk mencari ridho Allah, insya Allah yakinlah Allah akan mudahkan. Gak usah takut, yakin. Ya, nggak ada akan Allah sengsarakan. Yang penting, maaf, yang penting betul-betul kita ikhtiar maksimal dan optimal. Itu yang paling penting. Ya, maaf, kita kadang-kadang banyak nggak kenal siapa diri kita, Pak. Kita banyak nggak kenal diri kita, padahal Rasul bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kata-kata di situ arafa itu mengenal, bukan tahu. Nah, saya pernah berdialog dengan seorang profesor doktor di Dewan Bahasa. Kebetulan saya ketika ngasih ceramah di Dewan Bahasa, ada seorang ahli bahasa, profesor doktor, ya, dia udah almarhum sekarang, pernah mengajak dialog dengan saya. Pak Ustadz, kalau mau tahu apa itu arti kata mengenal, dalam bahasa Arab mengenal itu artinya makrifah.
Makanya kalau Bapak Ibu belajar ilmu namanya ilmu tasawuf, tingkatan tertinggi dalam tasawuf itu adalah ma'rifatullah. Dan kalau Bapak Ibu belajar ilmu tauhid, ulama-ulama tauhid ya, tauhid itu teologi ya. Dalam ilmu teologi, dalam ilmu tauhid itu ada satu ungkapan, awwal wajibin alal insani ma'rifatun billahi bistiqani ya. Pertama kali yang wajib atas seorang hamba Allah ma'rifatun, dia mengenal siapa? Billahi, mengenal Allah, bistiqoni, dengan penuh keyakinan. Nah, jadi persoalannya kita ini banyak tidak mengenal diri kita siapa. Karena kita tidak mengenal diri kita siapa, akhirnya apa yang terjadi? Maaf, ada masalah sedikit dibesar-besarkan, ada masalah sedikit putus asa, ada masalah sedikit stres. Kenapa? Karena kita nggak mengenal siapa diri kita sendiri ya. Padahal dalam Islam dikatakan la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyatun ya. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Nih Ustaz Rahmatullah, Ustaz. Ya, ini kan ilmu pesantren ya. Waktu kelas berapa, Ustaz? Kelas 1 sanawiyah. Di sini pun kelas 1 kamu belajar enggak? La tahtakir. Itu ilmu pesantren, ilmu kamu sama saya sama, hanya saya yang duluan, gitu aja kok. Allah dalam Islam dikatakan la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan kau remehkan orang yang kau anggap kecil. Karena apa? Setiap makhluk Allah, apalagi yang bernama manusia, pasti kata Allah punya kelebihan dan punya keistimewaan. Persoalannya kita banyak tidak kenal siapa diri kita, keistimewaan apa yang ada pada diri kita, kelebihan apa yang ada pada diri kita. Kita banyak nggak kenal siapa diri kita. Kata mengenal menurut ahli bahasa itu hasil dari 4 kata ya. Tolong Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kalau santri yang lama sudah sering saya katakan, kata mengenal hasil dari 4 proses kata. Yang paling rendah, mengenal itu hasil dari mengetahui. Di atas mengetahui, mengerti dari tentang apa yang ia ketahui. Karena banyak orang tidak mengerti walaupun dia tahu tentang sesuatu, tapi yang dia tahu itu dia nggak ngerti. Maka kalau ingin mengenal, ketika kita sudah tahu tentang sesuatu, tingkatkan pengetahuan kita sehingga kita mengerti apa yang kita tahu itu. Jelas? Bagaimana cara untuk mengerti? Baca. Bagaimana cara untuk mengerti? Cari informasi sebanyaknya tentang yang kita tahu itu. Ya, maaf Bapak Ibu, terserah. Saya setiap hari itu tanya sama Umi, tidak pernah meninggalkan yang namanya membaca. Baca buku, baca informasi apapun, dengar ceramah-ceramah. Hampir setiap hari saya hampir tidak pernah tidak menambah ilmu saya. Saya setiap hari harus bertambah ilmu saya. Ilmu tentang apa aja? Ilmu tentang hadis, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang balaghah, ilmu tentang politik, ilmu tentang kasus-kasus peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Saya cari informasinya, saya cari apa penyebabnya, saya cari apa solusinya dan jalan keluarnya. Ilmu tentang pendidikan saya cari itu semua. Maka tolong, mentang-mentang sudah jadi guru, jangan berhenti belajar ya. Jadi tolong ya, apa yang kita tahu jangan berhenti cuma sampai kita tahu. Kita berusaha mengerti apa yang kita tahu tersebut. Nah, kemudian naikkan lagi tingkatnya. Jangan cuma sekedar mengerti dari apa yang tahu, tapi memahami dengan benar dan hati yang bersih dari apa yang kita ketahui tersebut. Nah, memahami dengan benar, cari informasi yang valid. Cari informasi yang betul, cari informasi yang tidak abu-abu tentang persoalan yang kita mengerti tadi. Cari referensinya, cari literasinya,
cari sumbernya yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pahami dengan hati. Nggak cukup cuman sekedar dengan otak. Hati yang bersih dan pahami juga dengan pemahaman yang benar. Oke, baru setelah itu jiwai apa yang dipahami dengan benar dan hati yang bersih dari apa yang dimengerti, dari apa yang diketahui. Itu baru namanya mengenal. Nah, maka anak-anakku sekalian, kenapa di Nurul Ilmi ini ekstrakurikuler bejibun? Karena memang saya bebaskan. Semalam kalau Bapak Ibu lihat acara di Anak Putri, seru nggak semalam? Seru nggak? Seru. Ada pemilihan Miss Nurul Ilmi 2020. Udah, itu Pak. Bagaimana berhiasnya, pakaian yang dia pakai itu kreasinya anak Bapak Ibu dan kita nggak pernah intervensi. Betul? Betul? Di sini anak Bapak Ibu kita kasih apapun. Yang anak-anak laki juga kadang-kadang nggak kalah serunya, betul nggak? Saking semangatnya, nggak tahu siang, nggak tahu sore, nggak istirahat, akhirnya banyak yang demam. Saking semangatnya ya, betul. Saking semangatnya, nggak ada istirahat. Aduh, saya bilang nih, ya sudah, alhamdulillah. Apapun Mbak, sampai belajar apa? Ada perlombaan masak ya? Ada kemarin. Perlombaan bikin parcel, ada nggak? Ada. Apapun Mbak, kita gali potensi-potensi yang ada pada anak ibu ini. Kita gali potensi-potensi yang ada pada putra-putri Bapak Ibu ini. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi keterampilan bagi mereka. Karena apa? Karena ilmu aja nggak cukup kalau tidak ada skill. Jelas? Jelas? Tapi harus dilatih dan sering ditampilkan di depan umum. Makanya perlu apa? Perlu yang disebut dengan tempat untuk melatih agar percaya diri mereka timbul dan biasa untuk bicara di depan orang banyak. Nah, Nurul Ilmi, insya Allah Bapak Ibu, ya, kita berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Dan anak-anak di sini saya ajarkan kepada anak-anak semuanya, jangan mempersoalkan masalah khilafiyah. Terutama dalam mazhab-mazhab fikih yang masih dalam mazhab yang 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tapi tetap walaupun seperti itu, kalau sholat subuh di Nurul Ilmi ini wajib kunutan. Tetap wajib kunut. Betul? Kalau berdoa setelah sholat baca apa? Dengan jahar. Dan setiap sholat 5 waktu, anak-anak ini kita suruh untuk membaca sholawat kamilah 11 kali. Niatkan untuk apa? Insya Allah ijazah yang saya dapatkan dari keluarganya Said Al-Maliki di Mekah, juga dari seorang ulama besar di Mesir, di Iskandaria, sholawat kamilah itu salah satu fungsinya adalah untuk mempermudah kalau persoalan yang sedang kita hadapi, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dan jalan keluar. Ya. Jadi kalau malam Jumat ngapain? Baca Yasin, betul? Kalau malam Jumat baca tahlil, betul? Baca berjanji, benar? Malam Selasa habis Isya baca burdah. Walaupun maaf, seandainya anak-anakku sekalian nanti di masjid misalnya diundang ceramah, kebetulan masjidnya nggak kunut, kamu kunut apa nggak kunut? Kamu diundang ceramah di masjid, kebetulan imamnya nggak kunut, kamu kunut sendirian atau nggak kunut? Nggak kunut. Kenapa? Nggak perlu mempersoalkan gituan. Tapi kalau kamu sendirian, kamu kunut apa enggak? Kunut. Alhamdulillah. Nggak perlu mempersoalkan masalah khilafiyah. Karena apa? Itu bukan persoalan, itu cuma masalah, hanya beda, tapi semua ada dasarnya. Itulah Nurul Ilmi, Pak. Maka ya anak-anak di sini
kita ajarkan ya, lambangnya itu kan ada 4 segi itu Nurul Ilmi ini ya. Nurul Ilmi ini 4 segi. Hijau itu kedamaian. 4 kotak itu lambang dari 4 dasar dalam Islam, yaitu sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mengakui 4 khulafaur rasyidin, mengakui 4 mazhab fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Dan warna hijau yang ada di kotak hijau ini melambangkan kedamaian. Itulah semestinya misinya santri Nurul Ilmi, membawa kedamaian. Paham? Bukan mencari konflik di masyarakat, mencari titik temu di mana kita bisa bersatu, di mana kita bisa bertemu. Selama itu mazhab ahli sunnah wal jamaah, itulah tempat dan prinsipnya santri Nurul Ilmi. Allahu Akbar. Paham, Mbak? Ini perlu saya sampaikan. Ya, warna biru yang ada di bintang Nurul Ilmi ini, yang ada di bintang ini ilmu pengetahuan, dibungkus dengan bintang 8 warna putih. Misi santri Nurul Ilmi setelah dia punya ilmu nanti, setelah dia mempunyai skill di masyarakat, misinya sebarkan ilmu itu, berdakwah di masyarakat dimanapun Anda berada. Tapi dalam Anda berdakwah harus dibungkus dan harus betul-betul didasari dengan keikhlasan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, paham? Paham? Nah, kalau warna Ka'bah nggak perlu saya sebutkan ya. Di situ ada kubah masjid, itu lambang persatuan tempat ibadah umat. Ya, pena dan kitab melambangkan sebagai seorang penuntut ilmu. Bintang 8 itu yang 8 menunjukkan segala arah mata angin anak Nurul Ilmi tamat di pesantren, sebarkan ilmu ini ke seluruh penjuru yang ada di permukaan bumi ini. Walaupun bisa jadi engkau harus berdakwah di luar negeri. Siap? Insya Allah siap. Oke, siap? Siap? Nah, tolong niatnya dibetulkan. Bapak Ibu memasukkan anaknya ke pondok pesantren, niatnya dibetulkan. Kalau seandainya nanti anak ibu ingin menjadi pegawai negeri, alhamdulillah. Ingin menjadi anggota Polri, alhamdulillah. Ingin menjadi anggota TNI, alhamdulillah. Seandainya pun jadi ustadz, jadi kiai, insya Allah rezekinya juga ada. Insya Allah. Yakin? Yakin? Maaf ya, maaf. Mungkin kalau saya pegawai negeri, mungkin Nurul Ilmi ini saya nggak tahu dari mana saya harus bayar, dari mana saya harus bangun. Ya alhamdulillah sedikit banyak nasibnya ustadz, alhamdulillah bisa bangun pondok. Alhamdulillah. Maaf, ini nggak perlu sebetulnya saya banggakan, cuman saya ngasih tahu anak-anakku sekalian. Alhamdulillah Abi, walaupun nggak punya travel haji, nggak punya perusahaan haji, kalau anak-anakku tanya, Abi baru haji 13 kali. Gratis semuanya. Bukan cuman gratis, pulang haji justru dapat duit. Karena apa? Karena ilmu yang belajar di pesantren. Ayo, sekarang orang haji 30 tahun pun nunggu belum tentu berangkat. Betul? Kemarin sudah ada yang bayar 500 juta pun ternyata di cancel, betul nggak? Tapi kalau punya ilmu, insya Allah Allah akan meluaskan rezeki kita. Yang penting Bapak Ibu niatkan untuk mencari ridho Allah. Anak-anakku sekalian di pesantren ini niatkan untuk mencari ridho Allah. Soal nanti jadi apapun, insya Allah kalau kita di jalan Allah, kita menjalankan perintah Allah, kita selalu menjalankan apa yang diinginkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarang dalam agama kita tinggalkan. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki. Sebagaimana Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah segala persoalannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Insya Allah. Ini dulu sekali lagi saya ulangi, mulai tahun ajaran ini penjengukan hanya sebulan sekali di awal minggu. Setuju nggak setuju? Wajib setuju. Terserah Anda.
Kan masih boleh tengok toh. Nggak perlu saya bilang, di luar nggak perlu saya sebut. Anak baru boleh ditengok setelah 3 bulan baru boleh ditengok. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Nih ada anak bapak yang di pesantren luar ada nggak? Anak baru boleh ditengok setelah berapa bulan Pak? Setelah 3 bulan baru boleh ditengok. Betul. Nggak perlu saya sebut. Ada pesantren di Jakarta. Dengerin. Ada pesantren di Jakarta. Anak boleh ditengok oleh orang tuanya 2 bulan sekali. Bulan ini untuk laki-laki, bulan depan untuk perempuan. Itu aja. Ustadz Komar, ada pesantren nggak jauh dari sini, Ustadz ya? Itu boleh ditengok cuman kapan, Ustadz? Tidak boleh ditengok kecuali ketemu orang tuanya libur semester. Nggak perlu saya sebut, ada pesantren di sekitar sini. Saya serius Pak, saya serius. Harus ada evaluasi supaya lebih baik. Pendidikan anak bapak ibu lebih baik, ibu juga terhadap anaknya supaya cepat mandiri, anaknya supaya cepat dewasa, ibunya pun mudah-mudahan maaf ya masih bisa ditengokin Bo di tempat lain. Nggak perlu saya sebut pesantren mana di sini. 6 bulan libur semester baru boleh ditengok, itu pun pulang semester. Kalau ada bapak ibunya nengok anaknya yang di luar itu, anaknya dikasih sanksi. Mau seperti itu? Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan, yuk kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.